Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang analisis lentur balok Lamina kayu mahoni tinjau dari variasi panjang batang sambungan. Di sini saya sebagai ketua Ali Murtopo, lalu anggota penelitian saya ada Ahmad Rafiul Derajat dan Yudi Arnanda dari Universitas Tidar. Oke, jadi mengapa alasan kenapa harus lamina balok kayu mahoni? Ya, yang pertama adalah jadi permasalahan balok lamina itu adalah keterbatasan panjang papan pembuat lamina, sehingga balok lamina itu kadang perlu disambung untuk mendapatkan panjang atau bentang batang yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah papan pembuat lamina itu dapat dibuat dari potongan-potongan papan kayu, ya, karena tidak dapat disambung, sehingga potongan-potongan papan kayu yang ada itu bisa kita manfaatkan sebagai balok lamina. Nah, permasalahannya adalah permasalahan ya, tetapi eh, keunggulan dari ketika kita memakai potongan kayu adalah yang pertama, kayu ukuran penampang yang kecil dan panjang batang yang pendek itu mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan kayu yang penampangnya besar ataupun bentang yang panjang. Ya. Selain itu, kayu dengan ukuran yang kecil dan penampang batang yang pendek itu lebih mudah didapatkan di pasaran daripada tadi yang bentangnya panjang ya, dan juga diameter ukurannya besar karena kayu itu kan dia kan terbuat dari pohon. Ketika pohon itu ditebang, maka ukuran penampang kayu yang dihasilkan oleh suatu pohon itu kan terbatas. Oke. Sehingga eh, dengan ukuran yang lebih kecil, kayu itu atau pohon itu akan lebih optimal pemanfaatannya ketika digunakan sebagai kayu. Selanjutnya adalah memaksimalkan pemakaian limbah papan kayu, ya, agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Seperti yang kita tahu bahwa limbah papan kayu ini yang terbuat dari potongan-potongan kayu itu lebih banyak dimanfaatkan sebagai kayu bakar, ya. Sehingga agar potongan-potongan atau yang kita kenal dengan limbah kayu tadi itu bisa dimanfaatkan dengan optimal, kita bisa memakainya sebagai balok kayu lamina. Metodologi yang dipakai, ya, jadi kayu yang dipakai adalah kayu mahoni. Seperti yang kita tahu bahwa kayu mahoni itu merupakan kayu lokal yang sudah dikenal di masyarakat, ya. Kayu ini banyak dimanfaatkan sebagai kayu konstruksi ataupun kayu meubiler, ya, karena kayu ini termasuk kayu yang cukup murah, ya, dan merakyat, gitu. Lalu lem yang digunakan adalah lem poliuretan, ya. Jenis lem ini itu sering banyak dipakai dalam pekerjaan meubiler, ya. Sehingga lem ini mudah didapatkan di lapangan. Selain itu, lem poliuretan itu juga mempunyai karakteristik tersendiri, artinya dia itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengikatan kayu basah ataupun kayu kering. Standar spesimen sendiri dan tesnya dan juga analisis yang dipakai adalah ASTM D198 tahun 2015, ya. Jadi kita merujuk pada standar ini. Ini adalah sketsa spesimennya, ya. Ada BMAS atau solid lumber atau solid lamina atau balok solidnya, ya. Lalu ini ukurannya 10, ya, bentangnya 150. Lalu untuk potongan-potongan kayu yang kita pakai sebagai balok lamina ini, ya, ada BMA 40 atau yang terbuat dari papan dengan panjang rata-rata 40 cm, ya, 50 cm, 60 cm, dan
yang BMF itu yang panjang penuh ya. Jadi full 150 cm. Itu. Ini adalah sketsa spesimen penampang spesimennya. Ukurannya adalah 55 dikalikan 100 ya. Ini untuk solid beam-nya ya. Yang untuk balok laminanya itu kita pakai papan-papan ukuran 55 kali 25. Ini adalah hasil bersihnya ya. Jadi sebenarnya kita pakai ukuran lebarnya itu adalah lebih dari 55 ya, sekitar 65. Tapi karena untuk menghindari adanya distorsi ya, agar selanjutnya kita dapatkan papan yang lurus, itu akhirnya dia menjadi 55 karena akan ada banyak bagian yang kita ketam. Gitu. Nah ini proses pembuatannya ya, jadi balok papan-papan lamina ini saya rekatkan dengan lem poliuretan, selanjutnya akan saya klem. Di sini itu ada steel plate ya, 5 mm itu untuk menghindari deformasi lokal akibat adanya tekanan dari klem ini ya. Jarak antar klem 160 ini berdasarkan hasil perhitungan. Lalu tekanan gempa ini dianalisis terhadap kuat tekan tegak lurus serat ya. Lama pengampaannya itu adalah minimal 1 jam. Itu kita berdasarkan dari hasil pengujian pendahuluan terkait dengan lama pengeringan perekat. Gitu. Dan pengempaan itu langsung dilakukan sekaligus 4 layer, tapi 2 layer ini kita gempa, kita lanjutkan ke layer ketiga kita gempa, kita lanjutkan ke layer keempat kita gempa. Ya, jadi pembuatan satu benda uji itu bisa 1 hari lebih. Nah ini adalah standar tesnya ya. Jadi ini balok lamina ya, balok lamina itu kita uji dengan center loading ya. Ini adalah alatnya untuk pengujian ya. Pembacaannya melalui komputer, jadi kita tidak melakukan pengujian secara manual, kita atur agar waktu pengujian itu bisa lebih dari 4 menit ya. Didasarkan dari apa? Didasarkan dari prediksi kekuatan balok itu sendiri ya. Lalu bentangnya ini adalah 150 cm tadi ya. Jarak antar spesimen itu adalah 130 cm ya. Nah, lalu di tengah-tengah sini itu kita beri dial gauge yaitu untuk mengukur lendutan pada balok. Nah, hasil pengujian menunjukkan ya bahwa ini adalah untuk pengujian pendahuluan ya. Ini adalah berat jenis dari kayu mahoni 0,4 gram per cm per pangkat 3. Ini adalah kadar airnya 25% ya. Ini kuat tariknya 56 MPa. Ini kuat tekan searah 128 MPa. Kuat tekan tegak lurus 13 MPa ya. Gesernya 19 MPa dan modulus elastisitasnya ini adalah 5.392 MPa ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kayu mahoni itu termasuk dalam kelas kuat atau kode kelas E6 yaitu berdasarkan SNI 7973 2013 ya. Nah, kuat geser perekat sendiri ternyata lebih rendah daripada kuat geser mahoni ya, hanya 9,59 MPa, sehingga kalau kita akan mendesain balok lamina, gesernya itu harus kita desain terhadap kuat geser perekat, bukan kuat geser mahoninya ya, karena kita desain terhadap kuat geser yang paling rendah, karena di situ dia akan mengalami keruntuhan nanti. Nah, load kapasitasnya sendiri atau kapasitas beban yang dapat dicapai ternyata tertinggi itu dapat dicapai oleh BMEF ya, atau balok lamina dengan panjang penuh ya, 150 full itu ya, lebih tinggi daripada balok solidnya, balok pembuatnya ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada pembuatan balok lamina itu ternyata kalau misalkan kita buat dia dari panjang penuh itu kita bisa mengurai cacat kayu. Ya, cacat kayu bisa kita urai sehingga
cacat kayu dapat berkurang ya, dan kekuatan kayu bisa semakin bertambah gitu. Lalu ya untuk yang balok laminasi dari potongan papan kayu sendiri ternyata hasilnya cukup mengecewakan ya. Kenapa? Karena ternyata hasilnya cukup rendah ya. Kenapa di sini bisa rendah? Karena pola kegagalannya ternyata itu sama dari ketiga jenis balok ini ya. Apa itu? Yaitu kegagalannya dimulai dari eh, lepasnya ikatan lapisan papan kayu lamina ya pada daerah yang mengalami tekanan atau tegangan tarik ya pada layer terluar itu ya. Nah, itu perlu kita antisipasi ya. Ya, itu perlu kita antisipasi. Nah, ini adalah quote gesernya di sini kalau kita lihat ya. Ini hasilnya P proporsionalnya ya. Ini adalah landasan proporsional, ini Pmax, ini adalah landasan maksimumnya. Kalau kita lihat MOE ya, jadi MOE tertinggi itu ternyata pada BMAF ya atau balok balok lamina panjang penuh ya. Jadi tidak hanya untuk kapasitas maksimumnya yang lebih tinggi ya, tetapi juga MOE-nya juga ya. Itu ternyata dia juga menjadi lebih tinggi atau dia lebih besar ya. MOR-nya juga sama, dia paling tinggi ya. Kalau kita lihat pada balok BM apa namanya balok lamina dengan eh, yang terbuat dari papan sambungan papan-papan kayu itu ternyata MOE-nya itu dia acak ya. Di sini ada 3.000, 6.000, 5.000 ya. Jadi cukup acak. Itu. Jadi untuk papan kayu itu kalau misalnya kita mau mencari MOE mungkin bisa diselidiki lebih lanjut. MOR sendiri ya hasilnya masih sama, itu tetap rendah ya. Kalau kita lihat pada kekakuan itu yang tertinggi juga pada BMAF. Gitu. Nah, ini adalah mode kegagalannya. Jadi pada PMAS ya atau balok solidnya itu dia mengalami kegagalan lentur ya. Ini adalah mode kegagalan lenturnya. Jadi di sini ternyata balok solidnya itu dia mengalami kompresi pada bagian tekan. Maaf, dia mengalami keruntuhan tidak hanya akibat lenturnya, tetapi juga di sini itu ada keruntuhan dari tekan tegak lurus seratnya ya, itu. Tapi dia mengalami keruntuhan secara lentur. Gitu. Nah ini adalah dari BMAF yang full ya. Eh, Full ini dia juga mengalami keruntuhan lentur sama ya. Tapi pola juga tetap bagus seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada BMAS ya, itu eh, kayunya itu dia lebih intinya dia masih tidak terpecah ya. Kalau ini dia mengalami pecah di sini. Itu. Nah, kalau pada balok lamina dari sambungan papan kayu ini ya. Jadi di sini dia lepas ini. Ya, ini lepas. Setelah ini lepas, dia membuat pergeseran di sini. Ya. Ini jadi ada pergeseran di ini di pada bagian lemnya ya sehingga sampai mecah ke sini. Itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, klasifikasi kayu mahoni adalah E6 ya, lalu kuat geser perekat poliuretan lebih rendah dari kuat geser kayu mahoni sehingga kuat geser balok lamina didasarkan pada kuat geser terendah yaitu perekat. Lalu balok lamina panjang penuh mempunyai kuat lentur tertinggi ya. Keruntuhan balok lamina dari potongan papan kayu dimulai dari lepasnya ikatan antar papan pembuat lamina yang menerima tegangan tarik terluar ya. Di sini ya ini kan dia kan kalau misalkan ditekan yang bawah ini kan dia mengalami tegangan tarik lah. Ini itu dia lepas sehingga itu perlu kita antisipasi ya. Artinya apa? Artinya adanya sambungan papan pembuat lamina di bagian yang menerima tegangan tarik itu dapat memicu kegagalan geser ya. Juga dapat memicu
perlemahan ya, sehingga sambungan itu sebaiknya diletakkan di bagian tegangan tekan saja, tidak diletakkan pada sambungan tarik. Ya, maaf, pada bagian tarik ya, balok yang menerima tegangan tarik. Karena nanti akan membuat balok tersebut mengalami perlemahan. Kenapa? Karena sambungan antar papan itu dia kan kekuatannya lebih rendah daripada kayu tersebut. Itu. Luaran sendiri ini sudah diseminarkan di dalam seminar internasional, yaitu pada TED International Conference on Sustainable Infrastructure ya, atau ICSI 2020 pada tanggal 5 Oktober 2020 ya, dengan abstrak ID ini ya. Title-nya adalah Flexural Behavior of Laminated Lumber Beam from the Joints of Lumber Plank ya. Di sini autornya, dan ini sudah accepted, dan ini sudah diseminarkan itu. Ini adalah abstraknya ya, kemudian untuk papernya sendiri itu masih dalam proses review ya. Oke, itu sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.